Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita cinta dalam sinetron. Apa terserah. Cinta suci sering dikhianati. Jika salam saya kurang direspon, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai Kanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Azhar selaku pendiri, selaku muassis pembina dari pondok pesantren yang ada di tempat niki. Yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki yang halal barokah. Amin ya rabbal. Yang kita hormati, kita cintai para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para dewan guru, adik-adik, santri, santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, segenap jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kewajiban kita semua sebagai orang beriman untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu. Demikian juga yang kedua, salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan, niatkan secara khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekalipun adik-adik yang tukang gendang tadi banyak bersolawat, tapi belum jarang yang ikut solawatan. Nabi pun pegawaian sak tergawe elek bau dunia. Apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia niki, kalau kita lupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah tidak diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu. Itulah sebabnya para tuan guru, para asatidz selalu mengajak kelompok yang untuk mengingat membaca salawat kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan salawat yang selalu kita baca, mudahan syarat sebab nikalah tiang kulunggum sami akan diakui dan ditandai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hendak kita doang aku diri terjadi umat Nabi, lagu Nabi sandi aku kenika sak bahagia. Aku tiang pakai bahasa Indonesia atau bahasa sastra. Ibu-ibu, ibu-ibu ini santriwati doang kalau niki. Bapak tiang pakai bahasa sastra atau bahasa Indonesia. Sastra, hanya jadi sudah menjawab sastra. Nggih. Jadi hendak sabaran diri doang jadi umat Nabi, aku diri jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lagu Nabi sandi aku daerah nikah sak bahaya. Mawana nikah sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu usaha agar tiang pelunggu diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Salah satu cara, salah satu usaha adalah adik kuat baca salawat dan salam di Rasul sallallahu. Ya buat terbelian hadrah isi Kanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Azhar, masyaallah. Kalau tidak ada hadrahnya, tidak ada gendangnya, tidak ada iringannya, membaca salawat agak malas, agak abot. Tapi kalau ada gendangnya, ada hadrahnya, 1 jam, 2 jam, 3 jam pun oke. Itulah lalu. Ya, itulah hikmahnya. Itulah niat daripada Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru
memberikan pelunggup-pelunggup kami hadrah seperti bidadari-bidadari. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pelunggup kami kita semua yang hadir pada kesempatan makin ini adalah dengan satu diri beriman, dengan satu diri Islam, dengan satu diri menjadi panjang Allah, dengan satu diri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dengan satu diri menjadi umat Nabi panjang Allah Subhanahu wa taala, tentunya selama masih hidup di bawah dunia din putus leman ujian, din putus leman cobaan, din putus leman peringatan, musibah penyusah leman dusida Allah Subhanahu wa taala. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Tidak depan diri terjadi dengan beriman lalu tidak ada ujian, oh tidak, sampai masuk liang lahat pun masih ada ujian. Lekan malaikat mungkar kancena. Bukan hanya namanya ujian itu hanya sebatas corona atau banjir kalau di Lombok Barat nih. Banjir Nabi namanya Dararan banjir itu ya. Banjir apa lagi ibu yang ada di Gunung Sari. Tidak ada namanya, tanpa nama. Banjir itu pasti. Nah jadi jangan belum kira bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau bahasa agamanya ya musibah, bahasa sastranya ya penyusah. Bisa asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah penyusah. Terpilih meninggal dunia oleh orang tua kita susah atau tidak, adik-adik para santri? Kalian ditinggal oleh ibu kalian yang kalian cintai susah atau tidak santriwati? Ibu-ibu yang hadir makin suami pelungguh diambil oleh malaikat maut susah atau tidak? Suami pelungguh diambil oleh dengan nilai lain susah atau tidak? Disusahan kira-kira. Lalu keluian dengan kena, luian dengan nilai kerjaan ikhlasan, sabaran terbaik semama si malaikat maut ketimbang terbaik isi dalam bali. Padahal lamun terbaik isi dengan masih narak langat bau pedahir, masih daun inding kepeng, masih narak lain cek panggungan. Lagu lamun malaikat maut baik ya masya Allah kah demau bedai lemak ya tuah tamu dalam kubur baru berbau bedai. Mungkin terpilih kira-kira terbaik si malaikat atau terbaik si dengan dulu menjawab. Bagaimana santriwati pikiran kalian, pacar anda lebih baik dibaik oleh orang atau dibaik oleh malaikat? Malaikat doang jawabannya. Mamu jawab mamu. Mamu berbeda jawaban mamu. Pikir jawaban mamu dulu. Berakhir kalian, pacar kalian diambil dibaik oleh orang atau dibaik oleh malaikat, mana yang kau pilih? Batil. Menikah mikir ngolah-ngolah. Lalu sekedar berakhir terbaik dengan ya ikhlas. Niatkan jadi sedekah. Jawab dengan semeton ikhlas. Tuhan aku di kesugih di luik kepeng benar isi sedekah anek siya beraya isi sedekah ian. Ya. Nah dari itulah makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tarbiyah pendidikan
pengajian kepada panjang-panjangnya hamba-hambanya sak beriman melalui berbagai macam cara. Hakikatnya itu pengajian lewat Allah Subhanahu wa taala. Zahiriahnya musibah, zahiriahnya penyusah, tapi hakikatnya adalah tarbiyah, pengajian, peringatan leman desida Allah Subhanahu wa taala. Ina terbaik isi malaikat maut. Orang tua, saudara, anak dan seterusnya diambil terbaik isi malaikat maut. Hakikatnya itu pengajian tarbiyah leman Allah taala. Memang zahiriahnya musibah, tapi hakikatnya tarbiyah, pengajian. Nabi unit terpengaji isi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah yang pelungguh endah menu dan mati lemah. Wa iza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Jelu makin sak terbaik isi malaikat maut adalah inna ini jelu sak lain karing pelungguh sak jari anak. Ia unit pengajian, nikulah tarbiyah, nikulah pengajian leman desida Allah taala. Adik saengat bahwa tek mati enda ina akan meninggal dunia, bapa akan meninggal dunia, kita pun sebagai anak pada saatnya juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pengajian leman Allah. Zahirnya Nabi tadi ya musibah, zahirnya ya susah, darat dengan susah terbaik dengan doa isi malaikat maut, darat dengan susah terbelin oleh buah hatinya ibu bapaknya, darat dengan susah manuk doang terbelin isi anak susah manuk. Wahmanya manuk. Kalau orang belum hanya manuk, tidak tahu susahnya manuk. Kalau adik-adik belum hanya bebek, belum yang sampi, tidak tahu sedih susahnya sampai sebebek atau sampi terbelin isi anak. Sedih juga dia. Lagu lain kan sedih manuk, kan sedih ibu-ibu. Lain kan sedih binatang dengan tiap pelungguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak paran diri aku terjadi dengan beriman, lalu tidak ada ujian dari Allah. Terus menerus ujian itu akan ada sampai pelungguh masuk liang lahat, masih ada ujian dari Allah, masih ada penyusah yang lebih susah. Waktu pelungguh hidup ilik bau dunia, sesusah-susah, sebesar apapun musibah saat ilik bau dunia, masih beratan penyusah ujian musibah secara ilik dalam kubur. Saya terdedik nolong di dalam kubur darah. Lamun ujian ilik bau dunia, lamun terdedik ya terduk. Apa hukumnya tayamum? Lamun terdedik terduk cukup. Lamun di dalam kubur tim pengujinya mungkar nakir. Lamun dikdait langsung terjadi, langsung teladar. Tidak ada ampun maafnya. Berat. Nah inilah buktinya bahwa ujian dan atau musibah itu tidak putus-putusnya. Barulah akan selesai setelah kita masuk surga. Mudah-mudahan tiap pelungguh kami termasuk ahli surga. Mudah-mudahan tiap pelungguh kami termasuk surga bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Di bawah bimbingan syafaat dan pertolongan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya musibah itu ada kalanya ujian, ada kalanya jadi hukuman, ada kalanya endah jadi peringatan. Musibah atau penyusah itu jadi ujian bagi dengan sak pacu adib seret naik tingkat, naik derajatnya, naik martabatnya.
asyadul bala'i alal anbiya summal amsal fal amsal. Istilah pengajian bahasa rasakan, lulun kayu semakin tinggi, anginnya pun juga semakin kencang. Lulun pau karena lebih atas, anginnya lebih deras ketimbang kupat-kupat rumput-rumput sara ilik bawah itu. Pelunggung sami, tiang pelunggung sami sajali dengan beriman, atasan jali kuli berat dan ujian. Yang di kuliah tidak sama model ujiannya ketimbang yang ada di SMA. Yang searah di SMA tertulis pada model ujian kaji searah etika. Dan itulah nabi pun model musibah, nabi pun model ujian nabi pun model penyusah ini menjadi ujian bagi dengan sak pacu adik serikai kerajaan. Bahasa jamaah adalah ciri tanda kekangan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menu endah ini jadi hukuman bagi dengan sak dek pacu. Disuruh menu dek milik, disuruh diperintahkan oleh Allah 5 kali sehari semalam malas. Disuruh puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lapah ke pasir. Seluruh bersekat Nabi Basir dunah malin kepeng arah lawang alasan. Akhirnya diberikanlah musibah sebagai hukuman, sebagai teguran. Tapi hakikatnya baik dengan pacu maupun dek pacu, orang yang alim maupun yang tidak alim, orang yang soleh maupun orang yang toleh, jika ada musibah lamun nara penyusah, hakikatnya nike Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kangen tipak panjang nike. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ciri tanda Allah Ta'ala cinta kangen tipak panjang adalah ibtalahu. Arah doang dan tijan penyusah. Harap lawang dan tebing musibah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir dengan dek pacu tebing musibah isi Allah. Ya sebab mengingat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dia lupa di Allah, dia mengingat di Allah, malas gawe perintah Allah. Tebing penyusah diberikan musibah, dia bertaubat kepada Allah. Dia kembali ke hadirat Allah, milih gawe perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di masa gempa 3 tahun yang lalu ini, banyak luwih masjid-masjid serak mula enggak tahu berisi papah jelu Jumat doang. Kalau hari Jumat alhamdulillah ada yang naik masjid. Masjid juga ia tahu nekol meluber penuh jamaahnya hanya di Idul Fitri doang. Jadi hari raya Idul Fitri ya masyaallah di semakin masjid sampai halaman penuh, bahkan sampai pinggir jalan. Padahal tak tukul-tukul paling juru itu adalah dengan tak lewat terawih. Tak jarang terawih, papa hari raya ini paling juru untuk tukul. Aku sebabnya karena bajunya karena kopiahnya baru, selapu baru. Sehingga takbir-takbirnya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, selapu jali baru. Itulah pentingnya dalam dunia pendidikan ibu-ibu yang kalau hadir makin. Maka bahasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man nazufa thawbuhu qalla hammuhu wa man qaba rihuhu zada aqluhu. Bahasa Imam Syafi'i. Nika ilmu bagi pelungguh sebagai wali santri, ilmu bagi pelungguh sak beloi biji jari sekolah atau ngaji. Lamun bija ketika malas sekolah, malas lalu ngaji, beramalkan resep Imam Asy-Syafi'i. Berbicara belian kejobong baru, belian kangkung baru. Rajin kalau sekolah bija ketika, rajin kalau lalu ngaji bija ketika. Lamun arah salah sopok lah baru, cobong baru. Lamun rezeki kangkung baru, londong baru.
Quran baru, lain semangat bija jaring ngaji. Lagu-lagu bija jaring ni kecopong kah bedang kecopong. Tangkong kelambi bedah kelelekan. Bisa nyaman lalu ngaji. Ia gajah si Pak Guru ni sini gerang Pak Guru. Apa sebab bija jaring ni nuah ambuai. Mandi ni nuah ambul bebek. Tangkong seminggu di waktu pokok. Tak nyaman gurunya ngajar bija belum. Tak nyambung dia. Nah oleh sebab itu ilmunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala man nasfa saubuhu sai bersih baru tangku kiring mulahamu. Dengan itu lalu penyusah pikiran di otak bahasa tiang pelunggup geger pegawaian sakso pelunggup buktian sila lamun baru tangku rajin tuh lalu di rumah rajin tuh naik ke masjid rajin dua kali ibadah lamun baru pakaian buktinya adalah di hari raya Idul Fitri karena semua baru Masya Allah kasubuh langsung temani bergegas ke masjid mengambil saf paling terdepan Nabi sebab karena pakaian pelunggup baru. Lagu lagu larak bapak-bapak tiang tangtung kecopong arak jarak kecopong lagu sakit perasi kayak kecopong itu arak jarak tangtung lagu tangtung calek kan bitanya arak semangat lalu berjumat lalu berjamaah tangtung calek coblos nomor 2 muni nilai mudi bareng batur lima selapu degun cek berarti iya janji kena coblos nomor sakit nomor 2 buat coblos boleh cek nama kakiran berbagai macam lah tuduhan itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jelas ibu ya bahwa dia bija jari saat malas sekolah sila amalkan ilmunya Imam Asy-Syafi'i ada tangku kiring perlengkapan fasilitas belajarnya fasilitas ngajinya adik nesak bersih bila perlu adik nesak baru ada jemaah yang dirahmati Allah. Nah jadi ini kira hakikatnya baik bagi orang yang paju maupun tidak paju ada musibah yang dia dapatkan ada ujian atau ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya cirinya tandanya Allah cinta kepada hambanya tekangan isi Allah Subhanahu wa taala tijan sakit isi Allah Subhanahu wa taala ada ingat tipe Allah waktu sehat lupa kepada Allah waktu sakit ini baca-baca astagfirullahaladzim ini lunas ya Allah kaji sehat ingat dia kepada Allah salah sebab Nabi salah sebab penyusrah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi orang yang mulai pagi apalagi memang yang orang soleh orang itu semakin soleh semakin besar ujian yang dia dapatkan hendak lebaran Nabi saya hendak jadi Nabi udara ujian dari Allah jauh berat ujian Nabi Rasul asyadul bala alal anbiya paling berat ujian paling besar musibah ujiannya dari Allah adalah para nabi sumal amsal fal amsal barulah para sahabat barulah para tabi'in terus menerus sampailah kepada para ulama-ulama contoh sederhananya jamaah yang cintai pelungguh sajari ina mbe susrahan pelungguh ketimbang sajari bapak susrahan jari ina keturunan lagi jujur ibu dan adik-adik yang hadir makin sesusah-susah kalian dia baru perbandingan kaki susah orang tua kalian. Kalau kalian sebagai anak dari dulu piring doang. Nah kepe, bapak kepe. Kenapa kalian minta lagu lawanina atau bapak berbeda hajatan kotor dulu kotor pikiran pada gede balik. Menu endah sesusah bapak masih susahan indah.
Pelungguh tak jadi bapak angkat sembahyang subuh masih harap tempat temuya TV. Sesusah-susah pelungguh sana jadi dengan mamur masih harap tempat jalan pagi. Lagu-lagu ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, julur kompor tondai diri. Sebia doang darah ele dapur, cabai tidak ada, garam mendarat, saya susah. Bapak atau Ina? Ina. Itu gambarannya. Ini ada santri-santri wadi kami. Itu susahnya sebagai ibu, sebagai direktur di dapur. Memang direktur lagu di dapur. Sebelum darah cabai tidak ada. Kalian yang akan susah nanti. Dari itulah janganlah kalian keburu untuk nikah. Tidak geger lalu milih lari. Ya, ini baru tamat sanawiyah, tamat SMP, geger milih merari. Baru kelas 2 aliyah juga beli ujian. Geger milih merari. Para memang jajaran dengan merari. Kamu masih tamat SMA, tamat aliyah, apalagi tamat SMP, tamat sanawiyah, jatuh dar haji. Biasanya saran Pak Gadis atau Pak Kiai Mutuan, apa yang tamat segini nanti? Baru tamat SMA. Alam tamat SMA aja matian 7,5 wah. 7,5. Tapi kalau kalian aliyah, apalagi sarjana, apalagi sudah menjadi doktor, apalagi dokter misalnya, lain ajib sekedip. Apa jadi menantu dia sama kaki dia, Masya Allah, jadi dokter. Lah bangga dengan upir ke rumah juta. Wajar. Tak jadi dokter. Padahal saran dokter itu jurusan duit. Ibu apa sakit peneng ketati duit terpeta. Itulah kalian ya, dari kami para santriwati, jangan tergiur, jangan kalian geger-geger adu perang. Silahkan kejar cita-citamu dulu. Ya, bila perlu minimal sampai S1, sampai S2 sesuai dengan bakat kalian. Lalu tamat SMP, tamat SMA aja, begitulah kira-kira. Paling itu 5 juta. Ukuran kepeng 5 juta nah nih, ajin softtek doang 50 Nah, itulah makanya kalian harus beda, karena makin perbandingan laki dengan perempuan mungkin 1:1 wah makin. Sedikit mampu selain ini gabung tenang. Nah, dari itulah kalian harus punya keterampilan, punya ciri khas, punya kelebihan dari yang lain. Kalian pintar tilawahnya, kalian menjadi hafizuh, itu menjadi rebutan. Lagu darat dalam tahu hanya melingkih nukulap dah ada. Susah. Ya. Nah, ini sebagai harapan kami kepada adik-adik kami yang hadir pada kesempatan ini, kejarlah dan raihlah cita-cita kalian. Mulai dari sekarang rencanakan, tamat aliyah, saya besok akan melamar di kedokteran. Besok saya akan melamar menjadi poluan. Besok saya akan melamar mendaftar kuliah ke Mesir. Silakan. Apa cita-cita kalian terserah, tapi rencanakanlah mulai dari saat ini. Karena cita-cita itu adalah doa. Dengan cita-cita yang tinggi, itulah yang memotivasi, memberikan dorongan, arahan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, untuk meraih cita-cita kalian. Sering misal telur bakso ibu-ibu, sering kalian ingin apa misalnya makan soto misalnya. Ia doang ilihan soto, bakso. Ia doang akan kemarin agar langan bareng, sehingga bisalah jam sampai kepada yang kalian cita-citakan. Itu pentingnya yang namanya bercita-cita tinggi. Al-himmataka fawqa surah walau kana qadamaika ala sarah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, sekalipun dua kakimu tidak tanah langkung. Maknanya apa? Cita-cita langit sekalipun naik tidak tanah. Makna adalah jangan keadaan orang tua kalian sebagai halangan kalian untuk meraih cita-cita kalian.
Boleh orang tua kalian miskin, boleh orang tua kalian pemulung, boleh orang tua kalian orang biasa, orang awam, orang butuh huruf, tapi bukan itu halangan kalian untuk bercita-cita tinggi. Inak kaya aja, inak terbutuh huruf, dengan toa lalu mancing doang gawe. Nah, sekalipun inak butuh huruf, sekalipun amak memancing doang gawe. Mudah-mudahan saya besok menjadi dokter. Mudahan saya besok menjadi tuan guru. Mudahan saya besok menjadi profesor. Silahkan seterusnya dan seterusnya. Itulah cara kalian berpikir. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikilah apapun namanya musibah, apapun namanya ujian itu, hakikatnya adalah idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ciri tanda tekangan tertuna isi Allah Subhanahu wa taala. Alit ini ingat tiba Allah, alit ini berdoa tiba Allah, alit ingat bahwa diri kita ini akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi pun model penyusah, lain-lain model ujian yang akan diberikan oleh Allah, lain-lain model musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun modelnya itu, mari kita hadapi dengan memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Da'il ayam taf'alu ma tasha'u watib nafsan idza hakamat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, biarkanlah hari dan malam berlalu sesuai ketentuan Allah. Tidak ada seorang pun darat dengan tahu cegah searan pagi, siang dan malam. Darat tahu cegah. Maknanya apa? Kejadian, ujian, musibah itu selalu akan ada. Jangan melulu sangka di zaman Nabi tidak ada ujian, tidak ada musibah. Banyak musibah. Belum sering cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kapanpun yang namanya musibah, penyusah itu selalu ada. Seperti bagaimana? Yang penting adalah watib nafsan idza hakamal qama'u. Bahasa olah adalah sepenting tergelisah di diri, sepenting terjaga diri, sepenting terjaga iman, sepenting ada berkeyakinan. Itu adalah urusan, itu adalah pekayunan, itu adalah keinginan kadar dan kadarnya Allah Subhanahu. Iman itulah tak perlu terawat, iman itulah tak perlu terjaga, tergelisah, terpelirik mati. Namun iman kenikah segala amal ibadah aktivitas belum tidak ada nilainya di sisi Allah. Namun iman kenikah sekecil apapun yang belum melakukan tetap akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada iman. Ada orang bangun masjid, bangun madrasah, menyantun anak yatim, lalu iman rendah. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Peluk beramal 1000, peluk beramal dengan air segelas, air putih, tapi iman ada, akan bernilai ibadah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya yang namanya menjaga iman. Iman kepada Allah, iman kepada isi Nabi, iman kepada malaikat, Quran, jilul kiamat, sampai kadar dan kadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila belum sakit, ini putuskan leman Allah. Tahu kira-kira terus ibu-ibu, belum sakit misal bareh lemak lah, di ini dia sakit. Nabi-nabi jadi doa, di ini dia sakit. Nabi-nabi jadi orang tetap dari doa searah sakit. Silahkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum susah, ingat kembalikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kakek beriman. Dan belum sakit, bapak-bapak tiap penang sedina bersumpah. Sedina pun omeknya, ia rua maka kamu telah pi aku pi pai sakit otak isi meni.
ndak menu. Nggih. Idza asabaka min syai'in makruhin fala talumanna illa nafsaka. Apapun yang menimpa nabi-nabi sakdait elek bawon dunia yang mengecewakan kelompok, fala talumanna illa nafsak. Ndak salahan dengan lang salahan di diri. Ia tak seketika dengan sak milih salahan di. Saya biasa salah dengar. Marilah kita berusaha belajar sekedik demi sekedik. Elok sisa umur sepijan di sisi Allah agar yang salah adalah diri pelungguh. Ye, pelungguh batuk tidak salahan dengar, salahan diri. Gorengan atau telur iya batuk. Pelungguh bila lagi pengajian darah teror wajah tapi bila tapi alhamdulillah luar biasa dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru pas terpilih malam. Ia bahasa beliau baru alhamdulillah setiap ada pengajian yang bulanan alhamdulillah kebiasaannya tidak ada hujan tapi lewat isi Allah Subhanahu wa taala. Fala talumanna illa nafsa. Ndak biasa salahan dengan. Nggih. Lungguh ibu-ibu lamun anak ndak salahan bapak. Loi dengan ina menoi dengan ina supak tenak ya mama. Arah pola tapi pola belum apa namanya ini. Petok ya mama. Arah pola itu mama. Ia kesini dilarang oleh Pak Dokter atau bidan jika istri melahirkan ndak baiklah mengadik-adik ya. Bahaya pola belum istrinya. Kamu doang di pegawaian ini. Ndak salah dan dengan iya dengan dia sakit kesaran anak ndak salah dan salah dengan jelas ni ke terbaik semama si dengan ndak salah dan dengan bau amal kira-kira no nah dia bau berat nama milih ataskan iman dulu lagi ada nggih hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara menghadapi segala model permasalahan di bawah dunia hanyalah dengan iman. Darat dengan milih susah di bawah dunia, darat dengan milih sakit di bawah dunia, darat dengan milih miskin di bawah dunia. Tapi semuanya itu sudah ada putusan dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Darat dengan milih sakit, semua kita ingin sehat, tapi Allah punya takdir. Allah punya putusan ini supaya hari ini sakit selama sekian hari akan sembuh hari ini dan seterusnya. Sudah ada putusannya. Darat dengan milih susah, darat dengan milih miskin, darat dengan milih rugi, selaku milih untung, selaku milih jadi dengan hebat. Tapi ingatlah sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya merawat dan menjaga iman. Wa kun minal imani fi masjidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kasrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min sahawati fa syahwatun nafsi ma'a dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim qalbun qasi. Itulah nasihat daripada Imam Ibn Ruslan namanya. Ya, jadi Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya. Kalian yang sudah menjadi santri, biji-biji jari pelungguh ibu-ibu mesti kenal arah kitab zubat Ibn Ruslan. Kitab fikih yang terkenal, matan kitab fikih yang isinya pertama ilmu tauhid, yang kedua isinya fikih, yang ketiga isinya tasawuf. Itu hebatnya kitab zubat. Rata-rata biasanya santri-santriwati menghafal yang namanya zubat Ibn Ruslan. Alhamdulillah waktu dia di ma'had dulu hanya dia menghafal 300 bait. 300 bait tidak bisa kami tuntaskan. Banyak baitnya 1000
83, 84. Alhamdulillah nyampe di Mekah Al-Mukarramah. Di sana bisa baru dia habiskan hafalan yang namanya Zubat Ibnu Ruslan. Itu pun ada waktu dulu karena bom terik di Mekah. Ada tempat namanya Khalidiyah, kurang lebih 200 meter dari majelis pengajian. Guru kami di Mekah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki namanya beliau. Beliau profesor doktor termuda di dunia di zaman beliau dalam bidang hadis yang namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Baru. Bum terik. Pada masa diliburkanlah pengajian pada waktu itu kurang lebih 3 bulan. Libur darat dengan haji. Di Masjidil Haram alhamdulillah masih aktif. Di sanalah dia sempatkan diri untuk menghafal. Ia bernasibkan untuk bisa menghafal yang namanya Zubat Ibnu Ruslan. Nah, kalian adik-adik kami silahkan hafal. Ya, kalau dari nahmunya mulai dari jurumiyahnya. Begitu. Kalau sarafnya, absilahnya, sudah ma'ruf, awamilnya. Kalau fikihnya ya mulai dari sabinahnya, lanjutkan ke matan takribnya, barulah ke matan zubatnya. Nah, Nabi nasihat beliau di sana, fakun minal imani fi mazidi, alif pada jarian diri semakin mengonek bau dunia, alif iman semakin bagus. Dit nini sering ngonek bau dunia semakin baik body kita dit ini dengan sering kawak sering engas darah cerita nano. Ini kira-kira sering kawak jadi dengan mamat sering gagah tak bisa. Yang ajak semakin terus sering kawak tulis penati. Tidak ada pokoknya semua. Itulah hikmahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW diambil usianya oleh Allah 63 tahun. Adik saudara ini tua dia, tidak ada celah orang untuk mengkritisi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, cepuh Nabi ini antara dengan menongkat. Congan Nabi ini antara dengan menongkat. Akhirnya diambil usianya 63 tahun. Oleh sebab itu semakin mengonek bau dunia, semakin seolah adalah iman, hati, pikiran, ucapan kajian pegawaian. Ada seolah doa. Berbeda dengan seolah jamaah Islam. Bikasrati sholati wa ta'ati. Ada seluit tentang sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Berbeda peluit sembahyang fardu dan peluit sembahyang fardu adalah hendak 2 rakaat subuh 4 rakaat sembahyang bukan hendak sembahyang isi 4 rakaat biar jari balu bukan. Cara peluit sembahyang fardu adalah isi tegawe secara berjamaah. Sembahyang isi 4 rakaat 4 rakaat nikah dalam tegawe secara berjamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, solahan kaji 100 balu rakaat. Salatul jamaah gak sembahyang tegawe secara berjamaah sekali, solahan sekali ketimbang gawe cek mesak-mesak pitu likur kali. Berarti 4 kali 27 sama dengan 100 balu. Berarti lamun sembahyang isi berjamaah pelungguh seolah-olah memperbanyak peluit sembahyang fardu jari 108 rakaat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kejaran dan peluit sembahyang fardu. Tidak peluit 2 rakaat subuh jadi 4, tidak boleh. Lakukan tegawe secara berjamaah. Alhamdulillah pelungguh dari sholat berjamaah di masjid maupun di masjid yang lain. Man sholal isya'a fi jama'atin, sai sembahyang isya secara berjamaah, faka'annama sholla ila nisfil lail, seolah-olah dengan itu sembahyang lekan maghrib sampai jam 12 tengah malam.
Wa man shalla subha fi jama'atin, lagu lamun dengan endah sembahyang subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullahu, seolah-olah dengan sembahyang lekan maghrib sampai tilu. Itulah mulianya, istimewanya syarat sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu paling berat bapak-bapak. Ibu-ibu itu paling berat. Subuh paling berat lagi. Berat subuh. Apabila sekira terbelin berjamaah sembahyang subuh ilik masjid, sila ilik balik pegawai secara berjamaah kacil selakian. Bapak yang kebetulan satu waktu misalnya belum ditinggalkan sholat berjamaah di masjid, tidak diketahui balik sembahyang berjamaah kaji sebinian di depan derajat dari imam. Lagu ni kapal, lagu nut, dekat siapa ni kembali sebenarnya itu sah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Dibaca Allahumma hdina biman hadai. Apa? Tetap sholat dulu sah bagi orang yang tidak hafal. Atau orang hafal pun juga tidak masalah, karena kunut termasuk sunat abad. Tidak sampai batal sembahyang. Cuma lebih afdalnya, mulianya, istimewanya, lengkapnya sholat subuh itu adik tegawai secara kuno. Namun apa Allahumma inna biman hadai. Lalu dia bau kalau dulu lainnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagu balik tak kalau di masjid jadi fitnah lam. Berbeda dengan ustaz nilai libur ustaz ini. Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bila terkadu balik. Saya terkadu dengan tadi tidak kadu di masjid jadi beda. Nah, ini selap suka ganggu tegawai dengan lu. Ganggu di endok ke sini. Ganggu mbet tahu balik. Nah, kamu tidak di teras masjid. Jelas itu. Demikian juga kunut itu Rabbana atina boleh sah, tapi jangan pakai di masjid. Di kedai terkadu saya ngadu dengan sekali apal air apa. Yang segera dulu kunut air baju segera. Yang kedua adik-adik kami ini yang hadir sekarang silahkan hafalkan kunut, hafalkan doa-doa yang lain, karena bagaimanapun nantinya setelah kalian keluar dari pondok pesantren ini, pada masanya kalian akan dipersilahkan. Harap doa dengan sidak zikir lemak. Makanya perhatikan bagaimana cara orang zikir. Pada satu masa kalian akan dipersilahkan akan menjadi imam. Perhatikan bagaimana cara orang menjadi imam. Pada satu saat nantinya kalian akan menjadi MC, akan ada saja diberikan tugas pada kalian nanti. Perhatikan apa yang ada di pondok pesantren. Perhatikan. Menit dengan pengajian nanti silakan analisa cermati itu. Nanti pada saatnya dan masanya kalian akan merasakan menikmati manfaat daripada apa yang kalian pernah perhatikan semasa kalian menuntut ilmu. Jemaah pengajian yang baik. Jadi cara konteks adalah cara beri iman, jaga iman itu, karena iman itu adalah yang paling penting. Sebetrah-betrah dari bau dunia, seluit-luit dosa salah dari bau dunia, lamun masih arah iman itu, arah langan yang terpeliwat, arah langan yang tersafaat isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun iman kendaraan dia tahu tertolong, dan bisa disyafaat dibantu oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun menjadi keluarga Nabi,
sekalipun pada leher kaca Nabi lagu iman berdarah, tidak ada jalan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu-lagu dan luwih salah, tapi iman ada, insyaallah masih ada jalan. Bahwa ke dari itulah iman itulah yang kita rawat dengan sholat berjamaah, demikian juga sholat sunat yang belum tahu pastilah sholat duha, tahajud mungkin tahajud berat ya sholat duha. Sholat duha berat karena repot, ya silakan rawatib qobliyah dan ba'diyah, sunat tahiyatul masjid, wudu dan lain sebagainya. Barulah kita taat, ketaatan-ketaatan yang lain, berinfak, bersedekah, beramal jariah dan lain sebagainya. Nah, itu saja sebagai pengajian kita pada malam hari ini. Kesimpulan pengajian adalah bahwa apapun model ujian, apapun model musibah itu hakikatnya adalah Allah cinta kepada belum. Karena dengan sebab adanya ujian musibah, apa yang namanya penyusah itu, dia sebab dengan dibal Allah. Semuanya kita hadapi dengan Nabi, dengan keimanan kepada Allah. Iman itu yang kita rawat dengan Nabi, dengan sholat berjamaah maupun sholat-sholat sunat yang lain, maupun amal ibadah-ibadah yang lain yang bisa melurus kami amalkan, zikir, doa dan sebagainya. Sekian dan demikian, dan mohon maaf tentunya. Allahumma barik lana ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.